Perkenalkan, nama saya Chelsea Siskandita Sibrian. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomen Center Siantar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang musik tradisional. Materi ini yang berhubungan dengan pembelajaran kesenian dan keterampilan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian musik tradisional di sini. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun di Indonesia, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Sedangkan musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara ini yang menunjukkan atau menonjolkan ciri keindonesiaan baik dalam bahasa maupun gaya notasi melodinya. Dan saya juga akan menjelaskan sejarah masuknya musik tradisional ke Indonesia, yaitu sejarah musik Nusantara. Terdapat tahap-tahap perkembangan musik Indonesia atau Nusantara. Tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut. 1. Masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini dimiliki kekuatan magis. Yang kedua yaitu masa setelah masuknya pengaruh Hindu. Ya, pada masa ini berkembanglah musik-musik istana atau khususnya di Pulau Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan atau sebagai sarana hiburan bagi para raja. Yang ketiga, masa setelah masuknya pengaruh Islam, yaitu selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes gambus di Nusantara atau Indonesia hingga saat ini. Yang keempat, masa kolonialisme. Masuknya bangsa barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, cello atau cello, gitar, seruling, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Kelima, masa kini. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula lah berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik India mengalami perpaduan dengan musik Melayu sehingga menghasilkan jenis musik dangdut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri musik tradisional yang ada di Indonesia. Tentunya terdapat perbedaan antara seni tradisional dengan jenis musik yang lainnya. Berikutnya adalah dipelajari secara lisan. Mengingat musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan, maka musik ini sifatnya diwariskan secara turun-temurun, di mana proses pewarisan musik tradisi tersebut biasanya dilakukan secara lisan. 2. Tidak memiliki notasi. Proses pembelajaran musik tradisional yang berlangsung secara lisan maupun partitur atau naskah musik menjadi suatu hal yang dianggap tidak terlalu penting.
ketiga itu bersifat informal. Musik tradisional secara umum digunakan sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat. Dengan demikian keberadaan musik ini kebanyakan digunakan dalam kegiatan rakyat biasa, sehingga bersifat lebih sederhana dan informal. Yang keempat, kelima, pemainnya tidak terspesialisasi. Sistem yang berkembang pada proses belajar instrumen musik daerah biasanya bersifat generalisasi. Pemain musik tradisional belajar untuk dapat memainkan setiap instrumen yang ada dalam suatu jenis musik daerah. Secara umumnya mereka akan belajar memainkan instrumental mulai dari tahap yang termudah hingga yang terumit. Yang keenam, syair lagu berbahasa daerah. Selain syair dengan menggunakan bahasa daerah, musik tradisional juga akan menggunakan alunan melodi dan irama yang menunjukkan ciri khas dari daerah tersebut. Baiklah, yang berikutnya yang keempat, yaitu fungsi musik tradisional. Secara umum, fungsi musik tradisional masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut: sarana upacara atau ritual. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara kematian, pernikahan, kelahiran, serta ucapan keagamaan dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tersebut diyakinkan memiliki kekuatan magis atau gaib. 2. Sarana hiburan. Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan kita seharian, serta sebagai sarana reaksi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Umumnya warga Indonesia sangat antusias dalam menonton penggelaran musik tersebut. Yang ketiga, sarana ekspresi diri. Bagi para seniman atau baik dalam pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresiasikan diri mereka. Melalui musik ini mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Di beberapa tempat Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang dimiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya bunyi-bunyi itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakat atau yang sudah atas sesuatu peristiwa atau kegiatan. Kelima, yaitu jenis musik tradisional. Berikut ini terdapat beberapa jenis musik tradisional, yaitu 1. Instrumen musik. Perkusi adalah sebuah sebutan bagi semua instrumen musik yang teknik permainannya dipukul, baik menggunakan tangan ataupun alat. Dalam hal ini, beberapa instrumen musik yang tergolong dalam alat musik frekuensi adalah yaitu gamelan, arumban, gendang, kolintang, tifa, rebana, beduk, cible, dan sebagainya. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan dan menunjukkan jenis gambar-gambar musik tersebut. 1. Yaitu gamelan. Gamelan adalah salah satu alat musik yang terbuat dari bahan logam. Yang kedua, kolintang. Kolintang atau kelintan berasal dari daerah Minahasa atau Sulawesi Utara. Kolintang mempunyai tangga nada diatoniks yang semua instrumennya terdiri atas bass, melodi, dan ritmis. Arumba atau alunan rumput bumbu berasal dari Jawa Barat. Arumba adalah alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang dimainkan dengan cara melodis dan ritmis. Kendang adalah sejenis alat musik frekuensi yang
brandnya berasal dari kulit hewan. Tifa adalah alat musik sejenis kendang yang dapat dijumpai di daerah Papua, Maluku, dan di Nias. Rembana adalah jenis kendang yang ukurannya bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Rembana adalah alat musik yang biasanya digunakan dalam kesenian yang bernafaskan Islam. Yang kedua, instrumen musik petik, yaitu satu kecapi. Kecapi adalah alat musik petik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dua, sasando. Sasando adalah alat musik petik berasal dari daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kecapi ini terbuat dari bambu dengan diberi senar, sedangkan untuk resonansinya dibuat dari anyaman daun lontar yang mempunyai bentuk setengah bulatan. Ketiga, sampek. Sampek adalah alat musik yang bentuk menyerupai gitar berasal dari daerah Kalimantan. Instrumen musik gesek. Instrumen musik tradisional yang menggunakan teknik permainan di gesek adalah rebab. Rebab berasal daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, atau kesenian Betawi. Rebab terbuat dari bahan kayu dengan kulit tipis, mempunyai 2 buah senar, dan mempunyai tangga nada pentatonic. Yang keempat yaitu instrumen musik tiup, suling. Suling adalah instrumen musik tiup yang terbuat dari bambu. Hampir semua daerah di Indonesia yang dapat dijumpai alat musiknya itu terbuat dari bambu. Sedang salaung adalah alat musik tiup dari Sumatera Barat. Seronai dapat dijumpai di Sumatera Utara, Kalimantan. Suling berasal dari daerah Toraja. Musik keroncong secara umumnya itu musik keroncong memiliki harmoni musik dan improvisasi yang sangat terbatas. Keenam itu musik dangdut. Musik dangdut merupakan hasil perpaduan antara musik India dengan musik Melayu. Musik ini kemudian berkembang dan menampilkan ciri khas dan berbeda dengan musik lainnya. 7. Musik perjuangan. Musik ini lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang sedang terjajah oleh bangsa asing. Dengan menggunakan musik, para pejuang berusaha mengorbankan semangat persatuan untuk bangkit melawan penjajah. Kedelapan itu musik populer. Musik ini memiliki ciri antara lain menggunakan ritme yang bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass. Baiklah, sampai situ dulu saya jelaskan tentang ala-ala musik tradisionalnya. Jika ada kata-kata yang saya yang kurang Anda paham atau kurang mengerti, mohon saya minta maaf. Saya banyak terima kasih.